Bab 387. Mengatakan kebenaran. Bosco Niu mengerutkan kening, matanya penuh dengan niat membunuh. Mengapa datang ke rumah Wei? Bosco Niu bertanya. Keluarga Wei selalu mengandalkan asosiasi seni bela diri. Kali ini, kami menghadapi banyak masalah dan tidak bisa mengatasinya. Kami meminta bantuan asosiasi seni bela diri, dan Suryo Niu dikirim ke sini. Hanya saja setelah pertarungan, Suryo Niu masih bukan tandingan. Setelah terluka, dia tahu dia tak terkalahkan, jadi dia pergi dengan marah. Kemudian, keluarga Wei tidak tahu kemana dia pergi atau apa yang terjadi. Judika Wei berkata dengan tenang. Dia sudah lama berpikir bahwa suatu hari nanti, para ahli dari asosiasi seni bela diri akan datang untuk mencari tahu kebenarannya. Hanya saja mereka tidak menyangka pihak lain tersebut ternyata adalah kakak Suryo Niu. Menilai dari sikap luar biasa dari pihak lain, dia seharusnya tidak menjadi orang yang kuat di pimpinan Jiangping. Dalam hal ini, itu hanya dapat menunjukkan bahwa dia berasal dari markas asosiasi seni bela diri. Seorang pria kuat di markas asosiasi seni bela diri sudah cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Wei. Judika Wei sangat tenang di luar, tetapi dia ketakutan di dalam hatinya. Dia takut dia tidak akan bisa menghadapinya, dan pihak lain akan segera menghancurkan keluarga Wei. Tidak mungkin. Bosco Niu segera berkata, aku sangat menyadari kekuatan Suryo Niu. Selain Yoshi, siapa lagi lawannya di Jiangping? Memukulnya dan menyakiti dia, bagaimana mungkin? Bosco Niu bertanya dengan marah, Judika Wei, sebaiknya kamu tidak membodohiku, kalau tidak hari ini akan menjadi akhir dari keluarga Wei. Semua yang aku katakan itu benar, jika kamu tidak percaya, maka aku tidak bisa menahannya. Wajah Judika Wei tenang, sama sekali tidak terlihat takut karena ancaman Bosco Niu. Dia tahu jika dia menunjukkan sedikit rasa takut saat ini, itu mungkin menjadi alasan pihak lain untuk menghancurkan keluarga Wei. Bosco Niu tidak berbicara, matanya tertuju pada Judika Wei sepanjang waktu, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan apakah kata-katanya dapat dipercaya atau tidak. Siapa yang mengalahkan dan melukai serius Suryo Niu? Bosco Niu akhirnya mempercayai kata-kata Judika Wei. Ada juga gelombang di hatinya, sungguh mengejutkan bahwa orang kuat yang bisa mengalahkan Suryo Niu muncul di Jiangping. Namanya Jerry Yang. Judika Wei berbicara. Jerry Yang. Bosco Niu agak terkejut, dan bertanya, apakah penguasa Jiangping yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian, seorang pemuda berusia 20-an? Judika Wei kaget, tidak ada yang berani membocorkan berita tentang penguasa Jiangping. Tapi Bosco Niu sebenarnya tahu bahwa Jerry Yang adalah penguasa Jiangping. Meski kaget, dia tidak punya alasan untuk menolak menjawab, dan hanya bisa mengangguk, yaitu penguasa Jiangping, Jerry Yang. Kali ini, Bosco Niu tidak ragu. Lagi pula sebelum ini, Yoshi telah mengungkapkan kepadanya bahwa orang yang membunuh Suryo Niu adalah seorang pemuda berusia 20-an bernama Jerry Yang. Sekarang Judika Wei memberitahunya bahwa Suryo Niu terluka parah akibat Jerry Yang, dia tentu saja tidak akan meragukannya. Namun hatinya sangat terkejut, seorang pemuda berusia 30-an mampu mengalahkan seorang master, kekuatan ini, bahkan di markas asosiasi seni bela diri, masih bisa menempati peringkat pertama. Orang muda ini jelas bukan orang biasa. Apakah kematian Suryo Niu benar-benar ada hubungannya dengan dia? Hati Bosco Niu sedikit terguncang. Jika berbicara secara logis, itu adalah pilihan terbaik bagi jika bekerja sama dengan orang berpotensi. Tetapi jika pihak lain adalah pembunuh yang membunuh Suryo Niu, apa yang harus dia lakukan? Membunuh atau meminta? Ada keheningan yang mematikan di seluruh aula villa. Aura Bosco Niu begitu kuat hingga puluhan pengawal keluarga Wei tidak berani menunjukkan auranya. Judika Wei semakin menderita, selama dia selamat dari malapetaka ini, keluarga Wei akan dapat melarikan diri, kematian Suryo Niu tidak ada hubungannya dengan keluarga Wei. Di mana dia sekarang? Setelah merenung sejenak, Bosco Niu tiba-tiba bertanya. Judika Wei menghela nafas lega,
dan berkata dengan jujur, Gunung Jiucheng, villa tertinggi, puncak awan. Mendengar ini, Bos Konyu berbalik dan pergi. Setiap kali dia mengambil langkah, ubin lantai marmer di bawah kakinya akan meledak seketika. Setelah berjalan lebih dari selusin langkah, hanya menyisakan kekacauan di lantai. Mata semua orang melebar. Dengan satu langkah, dia bisa menghancurkan ubin lantai marmer yang keras menjadi berkeping-keping. Apakah benar ada orang sekuat itu di dunia ini? Tuan Niu, tolong tetap di sini. Melihat Bos Konyu hendak pergi, pada saat ini Melanie Wei yang berdiri di belakang Judika Wei, ragu-ragu, tiba-tiba berteriak. Melanie. Judika Wei tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut. Ketika dia bertanya kepada Melanie Wei apa pendapatnya tentang Jerry yang barusan, dia sudah merasakan kebencian Melanie Wei terhadap Jerry Yang. Adapun kebencian Melanie Wei terhadap Jerry Yang, dia juga mengerti. Hanya saja dia tidak menyangka cucu perempuan ini akan menjadi sangat gila untuk balas dendam. Tidakkah dia tahu betapa mengerikan hal-hal yang akan terjadi begitu kebenaran terungkap? Langkah kaki Bos Konyu tiba-tiba berhenti, dan dia berhenti di pintu masuk aula, menatap Melanie Wei dengan matanya yang tajam. Apa? Suara Bos Konyu seperti bel, nyaring dan menusuk. Tuan Niu, setelah Suryo Niu pergi hari itu, Jerry yang mengejarnya. Meskipun aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dengan kekuatan yang ditunjukkan Jerry yang hari itu, ada kemungkinan besar untuk membunuh Suryo Niu. Melanie Wei menggertakkan giginya dan berkata, matanya penuh kegilaan. Dia tidak mengungkapkan tebakannya, tetapi mengarangnya sedikit. Mendengar apa yang dikatakan Melanie Wei, Judika Wei menghela nafas lega, tapi dia masih ketakutan. Saat ini, Melanie Wei sedang berjalan dengan seutas benang. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan membawa seluruh keluarga Wei ke dalam jurang. Dan dia sendiri akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Bos Konyu yang baru saja berdiri di pintu masuk aula, melihat kakinya bergerak, dan langsung berubah menjadi bayangan, muncul di depan Melanie Wei. Pai! Bos Konyu mencengkeram leher Melanie Wei. Segera mengerahkan kekuatan, tubuh halus Melanie Wei benar-benar terangkat di depan umum. Adegan ini mengejutkan semua orang. Kulit Melanie Wei pucat, dan pupil matanya penuh dengan kengerian. Dia berjuang dengan panik, tetapi bagaimanapun juga, lawannya berasal dari markas besar Asosiasi Seni Bela Diri, peringkat ke-9, bagaimana dia bisa melepaskannya. Setelah Judika Wei tertegun sejenak, dia segera memohon, Tuan Niu, kasihanilah. Dia masih muda, jika dia mengatakan sesuatu yang salah, aku meminta Tuan Niu untuk memaafkan. Bos Konyu bahkan tidak melihat ke arah Judika Wei, dan menatap Melanie Wei, dengan niat membunuh berkedip di mata yang menakutkan itu, jika kamu berani memanfaatkanku, kamu tahu konsekuensinya. Sebagai orang ke-9 yang berkuasa di Asosiasi Seni Bela Diri, bagaimana dia bisa menjadi orang bodoh yang tidak berguna? Meskipun dia tidak bisa melihat bahwa Judika Wei juga menipunya, dia bisa melihat penipuan Melanie Wei melalui mata pihak lain. Jelas ada kebencian dan kegilaan di mata Melanie Wei. Jelas wanita ini memiliki dendam dengan Jerry Yang, jadi dia ingin menyalahkan Jerry Yang, dan menggunakan tangannya sendiri untuk membalaskan dendamnya. Inilah yang dilihat Bos Konyu melalui mata Melanie Wei. Bagaimana mungkin dia, penguasa agung dari Asosiasi Seni Bela Diri, ditipu oleh wanita lemah? Melanie Wei penuh ketakutan dan memohon. Pada saat ini, dia tidak bisa bernapas. Perasaan tercekik, rasa sakit di lehernya, dan ketakutan yang mendalam di jiwanya membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Untuk pertama kalinya, dia merasa sangat dekat dengan kematian. Tapi kebenciannya pada Jerry yang tidak melemah sedikit pun, malah menjadi lebih intens. Jika bukan karena Jerry Yang, bagaimana mungkin dia hampir dibunuh oleh Bos Konyu? Melihat Melanie Wei hampir mati lemas, Bos Konyu akhirnya melepaskannya. Ledakan. Melanie Wei terbaring lemas di tanah, terengah-engah. Dia tidak pernah ingin menghadapi rasa garis tipis antara hidup dan mati. Kamu tahu bagaimana Suryo Niu meninggal, kan?
Bosco Niu memandang Melanie Wei dengan acuh tak acuh, dan mengancam, jika kamu berani membohongiku, aku akan membiarkanmu hidup daripada mati. Ledakan. Setelah kata-kata itu jatuh, Bosco Niu menginjak tanah. Lantai bergetar, dan tempat kakinya berdiri menjadi cekung. Adegan ini bahkan lebih menakutkan. Jika kaki ini menimpa seseorang, apakah masih ada cara baginya untuk bertahan hidup? Wajah Judika Wei pucat pasi, begitu Melanie Wei mengatakan yang sebenarnya, malam ini akan menjadi akhir dari keluarga Wei. Melanie Wei sendiri tidak punya jalan keluar. Melanie, jangan bicara omong kosong. Jika kamu menyinggung Tuan Niu, kamu tidak dapat menanggung konsekuensinya. Judika Wei berkata dengan tajam. Diam! Teriak Bosco Niu dengan marah, dan dia berubah menjadi bayangan dan muncul di depan Judika Wei dalam sekejap. Pai! Dengan tamparan, tubuh Judika Wei terbang beberapa meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Sekarang, kamu bisa mengatakan yang sebenarnya tentang semua yang kamu tahu. Bosco Niu menatap Melanie Wei dengan merendahkan suaranya. Bersambung.